Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ke-11 ya. Tapi materi yang akan saya sampaikan ini materi minggu kemarin yang belum saya sampaikan, yaitu tentang error handling di bahasa pemrograman Python. Jadi error handling itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kemarin sudah saya bahas sekilas ya. Jadi contohnya kemarin, seumpama kita membuat program, terus program itu error gitu ya. Seumpama ada yang memasukkan nama, tapi yang dimasukkan itu integer 1, 2, 3. Itu kan programnya error. Program error itu kalau nggak dihandle, ya akan berhenti, programnya keluar gitu ya. Nah, supaya nggak keluar programnya langsung tiba-tiba berhenti itu gimana caranya? Yaitu menggunakan error handling. Caranya bagaimana? Sebelum saya bahas tentang error handling, ini apa namanya? Saya bahas dulu tentang macam-macam error gitu ya. Macam-macam error yang ada dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama, syntax error, error paling umum gitu ya. Syntax error. Error dapat terjadi akibat kesalahan struktur atau syntax. Syntax itu apa? Syntax itu penulisan error. Contohnya seperti ini. If X lebih kecil 5, invalid syntax ya. Kenapa? Karena setelah if ini harusnya ada titik 2. Jadi kesalahan penulisan. Ini syntax error. Jadi nanti kita buat pengecekan jika terjadi syntax error, maka yang muncul apa? Terus diulangi gitu programnya supaya tidak berhenti. Terus error yang kedua adalah runtime error atau exception, atau dalam bahasa Indonesia eksepsi. Error juga dapat terjadi pada saat runtime atau saat program berjalan. Contohnya apa? Contohnya seumpama kita pengen membagikan nilai 1 dibagi dengan 0. Nah, ini muncul ketika program itu berjalan, tiba-tiba ada 1 dibagi menjadi 0. Jadi ketika saat dijalankan. Yang muncul adalah errornya zero division error. Muncul saat terjadi proses pembagian bilangan dengan 0. Oke. Contoh yang lain dari runtime error ketika kita membuat sebuah inputan. Contohnya di sini. Oke, bentar. Kita membuat inputan bilangan bill. Terus kita tentukan tipe datanya integer, input, masukkan name. Terus tiba-tiba ada yang memasukkan ini, masukkan name. Terus ada yang memasukkan df. Nah, otomatis kan nggak sesuai ya. Name kan harusnya integer. Akan muncul kalau program kita nggak di-handle, program akan berhenti, value error gitu ya. Jadi yang isi juga bingung kenapa error gitu ya. Makanya supaya nggak terjadi seperti ini, kita laksanakan namanya eksepsi. Sehingga ketika muncul ini, yang muncul harusnya masukkan name gitu ya. Value error muncul saat fungsi menerima input argumen yang tipe datanya salah. Terus data error yang lain apa saja? Data error yang lain ada assertion error, muncul saat pernyataan aset gagal, terus atribut error, muncul saat penugasan terhadap atribut atau referensi gagal, EOF error, muncul saat fungsi input kondisi akhir dari end of L, dan lain sebagainya. Oke. Terus tadi macam-macam errornya. Terus bagaimana menanganinya? Menanganinya bagaimana? Menggunakan eksepsi dengan try, except, dan finally. Terjadi eksepsi atau runtime error pada program dapat menyebabkan program terhenti. Solusinya adalah dengan menggunakan try dan except. Contohnya, jadi try ini di dalam blok try adalah baris program yang kemudian akan terjadi error. Setelah tulisan try, syntax try itu adalah kode yang kemungkinan akan terjadi error. Jadi kira-kira akan terjadi errornya di mana. Setelah itu kita tulis except. Maka penanganannya diserahkan pada blok except. Contohnya seperti ini.
Jadi di dalam try A sama dengan 1 dibagi 0. Otomatis ini kan nggak bisa. Jadi ketika dijalankan, errornya nggak muncul. Tapi yang muncul adalah informasi errornya. Error pembagi 0. Jadi muncul ini. Nah, kalau seperti ini kan lebih mudah dilihat. Maksudnya lebih mudah dipahami bagi orang awam gitu ya. Oke. Contoh yang lain, di sini saya membuat program untuk memasukkan inputan tahun. Masukkan tahun, integer, bentar. Integer, input, masukkan tahun. Masuk ke dalam variabel tahun. Ini input tahun biasa kan. Tapi kan kadang kalau nggak di namanya orang, mungkin terbiasa nulis dengan huruf, jadi dia nulisnya masukkan tahun ditulis 2022 gitu. Mungkin 2022 gitu. Itu kan otomatis error. Kenapa? Karena kita sudah definisikan tipe datanya di sini integer, yaitu yang diinput itu harus dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk huruf. Jadi gimana supaya program itu nggak berhenti tiba-tiba? Kita menggunakan try. Try, ini kode yang kemungkinan error, terus accept. Jika error, print yang Anda masukkan bongkar angka. Oke. Nah, supaya dia berulang ke awal lagi, kita menggunakan fungsi while. Tadi while true sama dengan while true, selama nilainya itu true, dia akan berulang. Nah, berhentinya kapan? Berhentinya itu ketika true. Terus kita tulis di sini, berhentinya di sini. Break. Jadi accept. Kalau benar, dia break. Kalau false, maka dia akan memunculkan accept-nya ini. Yang Anda masukkan bukan angka. Yang terakhir ini adalah sintak terakhirnya. Akan dicetak tahunnya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Oke, contoh yang lain. Kalau sebelumnya kalian membuat program pembagian biasa, harusnya kan cuma di bilangan A dibagi bilangan B. Tapi kan ada kemungkinan bilangan A 7 dibagi bilangan yang 0 gitu, yang nggak bisa gitu. Jadi harus kita tampilkan errornya. Contohnya kita membuat program pembagian, print program pembagian. Ini while true untuk supaya programnya berulang ketika terjadi error. Try, bilangan, integer, input, masukkan angka awal. Pembagi, integer, masukkan angka pembagi. Hasil sama dengan bilangan dibagi pembagi. Nah, kan ada dua kemungkinan error. Value error yang dimasukkan bukan angka. Kita cegah, kita handle di accept value error. Jadi kita bisa menangani tertentu sesuai dengan errornya aja. Kalau tanpa errornya, kalau kita menggunakan accept aja, error apapun akan dimunculkan. Tapi kalau accept diikuti dengan nama errornya, berarti error tersebut yang hanya akan di-handle. Contohnya di sini accept value error, hanya error value error yang akan di-handle, yaitu yang ketika dia memasukkan bukan angka. Terus accept zero division error, ketika nilai pembaginya adalah 0. Anggap pembagi 0, gunakan angka lain. Jadi ketika dijalankan, di run, program pembagian, masukkan angka awal, ada yang memasukkan Q, yang muncul ada yang Anda masukkan bukan angka. Masukkan angka awal 10, masukkan angka pembagi 0. Angka pembagi 0, gunakan angka lain. Sehingga programnya lebih apa? Lebih bisa menghandle error. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Supaya ada pertanyaan, saya kasih pertanyaan gitu ya.
Silakan dikerjakan minggu depan kita bahas. Kita silakan yang udah selesai tunjukkan ya. Oh ini yang semester ini yang kelas sebelumnya sih. Ini nggak apa-apa. Kemarin saya sudah bilang ya. Silakan buat input yang password minggu kemarin. Input yang password minggu kemarin kan jika bukan 6, programnya langsung berhenti gitu ya. Jadi silakan dibuat perulangan. Jadi ada error handlernya. Jadi ketika di input kurang dari 6, password kurang dari 6, terus diulang lagi, gitu, masukkan password lagi. Jadi programnya nggak langsung berhenti. Ya. Ditambah untuk materi yang hari ini, jadi buatlah sebuah program sederhana untuk input nama dan NIM dengan adanya error handling. Jadi ketika nama yang diinput itu angka, sebenarnya nama ada yang input 1, 2, 3, harus bisa menampilkan error. Yang diinput adalah bukan huruf atau bukan nama. Gitu. Terus NIM juga. NIM bisa menampilkan error kalau bukan inputan angka dan panjang NIM tidak sama dengan 9. Jadi nanti dicek seperti password yang kemarin kan. Jadi NIM, masukkan NIM. Kalau ada yang masukkan NIM ABC, ya otomatis error karena NIM itu harus dalam bentuk angka. Oke. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada? Mau tanya, Pak? Ya. Kalau yang untuk nomor 2 itu berarti nanti ada 2 ya fungsi. Oh ini, yang ini. Ini satu soal. Ini satu soal. Maksudnya satu soal dengan input nama sama NIM. Jadi error handlingnya ada 2, bukan 2 soal. Error handlingnya ada 2, di nama sama NIM. Oke. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan dikerjakan. Ketika nanti minggu depan offline, kita bahas. Ya. Kalau ada yang bisa, silakan maju ke depan. Kalau nggak ada, ya saya bahas. Saya kasih solusinya. Oke. Terima kasih untuk yang sudah datang. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.